Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Halo semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu Sobat Trader. Selamat datang di acara Formula Forex untuk Pemula bersama saya Bella dari Java Global Futures. Hari ini kita bersama dengan Bapak Michael Yudi, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Michael, gimana kabarnya? Selamat sore Bella, selamat sore Bapak Ibu semua. Baik, Selamat terima, sore. terima kasih Pak Ahmad Rifan. Terima kasih sudah hadir di webinar hari ini. Tema kita hari ini kita akan bahas money management dalam trading. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum tahu, webinar formula ini khusus untuk trader pemula atau untuk belajar dasar-dasar dari trading forex dan gimana cara menghasilkan profit dari trading forex dan gold. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih pemula dalam trading bisa ikut webinar formula karena kita ada di setiap hari Jumat jam 4 sore. Oke, sebelum mulai acara ini, aku mau ingetin dulu, untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom. Yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu, karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, terima kasih udah join Bapak Ibu semua. Iya, ini pertama kali hadir webinar formula atau udah berapa kali nih? Boleh di info, dibuka mic atau di chat ya. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali ya. Mungkin Baru 1-2 kali, Pak. dua kali Pak Ahmad. Oh, oke. Iya. Iya ya. Jadi eh, yang lain boleh ya, boleh dibuka mic atau di chat. Ya, kita akan mulai, kita bahas money management dalam trading ya. Tapi sebelumnya udah pernah trading nggak nih Bapak Ibu sebelumnya nih? Udah pernah trading sebelumnya? Trading forex atau gold Nah, gimana? tapi loss. Pernah tapi loss. Oke. Lossnya gimana? Loss sebagian, loss semua? MC, Pak. MC, MC itu margin call ya. Iya, betul. Margin call atau bahkan lebih parah dari margin call apa? Cut by system. Oke. Iya, advice system. Iya, oke. Gimana yang lain? Pak Sarif, Pak Rahmat, Pak Wawan? Gimana? Udah pernah trading sebelumnya? Pak dari kolom chat. Oh, dari kolom chat. Belum. Oke, Pak Rahmat, Pak Syarif. Oh, Pak Boy Sandi sudah ini, ya. Ini bahkan aktif kayaknya kalau Pak Boy Sandi ini. Ya. Oke, gimana? Bapak Ibu yang lain? Sudah tapi loss. Oke, kita kan bahas di sini money management dalam trading. Tapi kalau mau ada pertanyaan lain boleh ya. Kita santai aja. Oke, kita mau bahas money management dalam trading. Ya, kenapa bisa terjadi namanya margin call atau cut by system? Yaitu karena tidak ya money manajemennya belum jalan ya, money manajemennya belum jalan ya. Kita share dulu sini.
Kita cek yang pakai notepad dulu aja kita ya. Oke, money management ya, money manajemen ya kan. Kalau misalkan kita punya modal berapa aja modal kita nih dalam dolar, misalkan kita punya modal misalkan $1.000 atau $10.000 dan seterusnya ya. Berapa aja modal kita kalau kita nggak atur ya modalnya, money management ya, kita ya bisa tetap nanti balik lagi ke ya eh, margin call ya, atau MC biasa disebut ya, atau bahkan lebih parah dari margin call adalah cut by system. Posisi kita ketutup otomatis oleh sistem, cut by system ya, CBS. Nah ini kalau kalau kita ngatur money management ya, ya nanti berapapun modal kita ya, walaupun kita tambahin lagi sini 10.000 kurang, tambahin lagi misalkan $100.000, tetap aja balik lagi MC dan cut by system. Makanya itu kita perlu atur ya, uang yang ada kita bisa atur dengan baik ya. Misalkan kalau modal kita 10.000, contohnya modal kita 10.000 ya, modal kita $10.000 ya. Kalau misalkan kita harus atur pertama kali adalah resikonya, risk ya, resiko. Ini harus pertama kali kita atur risk kita ya. Jadi kita bisa atur sekecil mungkin resiko kita untuk transaksinya. Ya, misalkan kalau kita resikokan resiko per transaksi ya, resiko per transaksi atau per order ya, itu kita misalkan hanya 1% dari modal ya, dari modal, dari uang kita ya. Misalkan ini 1% modal ya, berarti kalau misalkan modalnya 10.000, dari modalnya $10.000, 1% daripada 10.000 adalah berapa? 100 dolar. Nah ini resiko per transaksi, 1% daripada modal. Kalaupun nanti transaksi in loss, maka ya kurang lebih masih ada modal kita 99% lagi. Nggak langsung namanya margin call, apalagi cut by system ya, karena kita masih ada modalnya ya, masih banyak ya, karena resiko kita baru hilang 1%. Kalaupun kita transaksi pertama ini loss, kalaupun yang kedua loss masih 2%, transaksi ketiga loss masih 3%, transaksi 4 loss masih 4%, transaksi 5 loss masih 5% ya, masih ada 95% lagi modal kita. Jadi enggak margin call ya. Oke, sampai sini cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu atur resiko kita transaksi itu kecil, yaitu 1% ya. Ya kalau 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 kategori kecil ya, profile risk itu bisa dibagi ya, profile risk ya, per trade itu bisa dibagi ada 3 ya besarannya, 3, yaitu low risk itu, low risk kurang lebih ya antara 1-3% daripada modal ya, dari modal. Kemudian kalau misalkan yang agak moderat ya, itu di antara 3-10% daripada modal ya. Kemudian kalau yang high risk ya, ini lebih besar daripada 10% dari modal. Nah, nih Bapak Ibu, kategori mana nih biasanya kalau transaksi ya? Mungkin kebanyakan yang nomor 3, betul nggak? Gimana? Boleh dibuka mic-nya atau di chat. Profil risknya biasanya nomor 3 ya, lebih besar daripada 10% daripada modal resiko per transaksinya. Gimana? Betul nggak? Iya, iya betul betul Pak. Betul ya, nomor 3. Iya, semua kurang lebih banyak yang nomor 3 ya. Misalkan nomor 3 itu berarti contohnya gimana? Contohnya modalnya adalah misalkan modalnya mungkin nggak 10.000, modalnya adalah $1.000 ya. Modal $1.000, kalau risk per trade-nya itu
risk per trade-nya itu misalkan adalah eh, $150, itu udah berapa? 15% daripada modal. Nah, ini udah terkategori high risk. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau misalkan kalau kita trade 0,1 lot, ya kalau umumnya kalau kita major pair atau kita trade gold, kalau kita trade 0,1 lot volume 0,1 lot, memang satu pipnya itu kurang lebih sama dengan $1 ya, kurang lebih $1. Oke, jadi kalau misalkan 150 pip itu berarti kurang lebih ya $150 berarti kurang lebih 150 pips ya, kurang gitu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Oke, bisa buka mic-nya atau di chat. Silakan. Gimana, ada pertanyaan? Nah, kita perlu tentukan risiko kita ya. Ini pengaruh sekali dalam trading ya. Kalau kita kategorinya ini ya, low risk, 1% daripada modal, ini pengaruh sekali untuk kita transaksi. Maka kita akan psikologi tradingnya agar terjaga. Kalau kita misalkan risk per trade-nya kita hanya 1% daripada modal ya. Jadi kalaupun order yang pertama ini lossnya hanya 1% daripada modal. Jadi kita psikologinya itu terjaga ya. Tapi ya kalau memang bisa untuk mengendalikan emosi atau psikologi tradingnya terjaga, mau yang tiap transaksi dia di atas 10%, risk per trade-nya ya boleh saja, tidak ada masalah. Tapi pada umumnya agak terganggu ya untuk kalau kita risk per trade-nya di atas 10% ya. Oke, kemudian kita kalau transaksi ya silakan. Oke, kalau Pak Boy Sandi kalau modal $1.000 bisa buka berapa posisi per Pak, kalau per posisi 0,1 lot ya. Kalau misalkan masuk kategori ya $1.000 ya, kalau kita misalkan $1.000 kalau kita trade 0,1 lot ya, kita mau risk kita per transaksi berapa? Misalkan kita punya kita kasih misalkan anggap aja stop lossnya ya, SL-nya itu misalkan kurang lebih misalkan 30 pip ya, 30 pip ya, 30 pip ini kan kalau trade 0,1 lot kurang lebih sama dengan $30 ya, $30 ini kurang lebih $30 kurang lebih ya. Ini kalau $30 dibanding $1.000 itu aja sudah berapa? Udah 30% risknya. Risknya sudah 30% dari modal. Kita trade satu order aja 0,1 lot udah risknya udah 30% daripada modal. Betul ya? 30% betul ya? Salah ya? 3% ya? Maaf. 3% daripada modal ya. 3% daripada modal ya. Ini aja udah 3% daripada modal. Kalau kita modal 1.000 ke nomor 1 lot, stop loss kita itu 30 pip sama $30 ya. Itu aja udah 3% daripada modal. Pak Boy Sandi ya. Kalau kita misalkan jadi trade 0,2 lot, ya kan? Ya berarti udah kali 2 ya, jadi 6% risknya kan? 6% daripada modal, udah masuk apa namanya? Udah masuk yang medium. Ya kalau misalkan 0,3 lot udah masuk jadi berapa tuh? Jadi 9%. Ya kalau misalkan kita 4 posisi ya. 4 posisi ya udah masuk ke 12%. Itu kalau misalkan stop loss kita di 30 pip ya. Gitu ya Pak Boy, cukup jelas Pak Boy Sandi? Gimana? Ada yang bertanyakan? Silakan Bapak Ibu, silakan buka mic-nya atau di chat ya. Ya Pak. Cukup.
Nah, memang pertanyaannya cara menghitung PIP. Kasih contoh. Oke, contoh kalau misalkan contoh sederhana kita di major pair misalkan di Euro USD ya. Sekarang di Euro USD, sekarang di Euro USD ya. Contoh kalau di Euro USD, misalkan harga Euro USD saat ini di 108 misalkan 780 misalkan ya. 78 ya atau 0880 lah ya. Yang angka 4 angka di belakang koma aja kita hitung ya. Kalau misalkan dia naik ya ke atas ya di 10881. Nah, ini nilainya 1 pip. 1 pip, 1 pip ya, pip ya. Ini kalau kita trade 0,1 lot ya berarti nilainya itu $1. Nilainya $1. Ini kalau di euro ya, Euro USD. Seperti itu Pak siapa nih? Pak Ahmad ya. Euro USD ya. Kalau misalkan kita satu lot ya berarti $10 satu pipnya. Gitu ya Pak. Oke. Baik, Pak. Terima Kemudian cara menghitung cek profit stop loss ya sama kurang lebih sama ya. Kalau misalkan kita buy di 0880 ya, opennya open buy ya. Open buy ya, close-nya kan close sell. Kalau open buy di meta itu harga ask, kalau kita close sell harga bid ya, kurang lebih gitu kan selisihnya itu spread. Misalkan kita open buy di 0880, kemudian kita take profit di 0900. Nah, ini kan misalkan kita open buy, close sell ya. Ya, walaupun di sini kan ini harga ask, ini harga bid ya. Oke, misalkan ini kan 20 pip. Kalau kita trade 0,1 lot, berarti kita profitnya $20 ya. Ini kalau tidak dipotong, ya belum dipotong kok misalkan kalau ada komisi ya. Ini $20. Itu cara hitung take profitnya Pak ya. Kita buy di 0880, close-nya di 0900. Ini 20 pips ya karena banyak S ya pips. Kalau trade 0,1 lot, berarti ini nilainya profitnya $20. Cukup jelas Pak Ahmad? Oh, cukup Pak. Berarti itu untuk waktu open posisinya di 0,1 lot. 0,1 lot betul. Ya kalau Jika misalkan nanti kita satu lot, ini berarti nilainya $200 profitnya. Kalau misalkan ini satu lot, ting, ini jadi oh $200 profitnya. oh oke 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 oke. Ya gitu Makasih ya Pak. makasih Pak. Ya Pak, makasih. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu. Silakan. Ini kalau risk ya. Jadi kan kita belajar money management. Ini risknya. Risknya kalau bisa risk per trade itu kecil dibanding modal karena itu pengaruh sekali dengan psikologi trading kita ya. Nanti kemudian ada lagi kita bisa tambahin lagi namanya risk berbanding dengan reward ya. Risk berbanding dengan reward atau bisa dikatakan namanya risk reward ratio ya. Nah, ini kita bisa atur juga dari awal. Jadi kita udah dari awal misalkan risk kita tuh 1 misalkan, reward kita misalkan 1 juga. Ya itu istilahnya kalau stop loss-nya 50, take profit-nya 50 juga. Gitu. Kalau misalkan kita risk-nya 1, reward-nya 2, itu misalkan contohnya stop loss-nya 50, take profit-nya 100. Jelas ya? Kalau kita risk to reward rasionya 1:3, itu berarti misalkan stop loss 50, take profitnya 150. Ya, misalkan kalau kita terapkan yang ini, ini istilahnya secara gampangnya kita 3 kali loss, terus kemudian 1 kali profit, itu impas ya, kurang lebih gitu ya. Nah, oke nggak tuh ya, 3 kali loss, 1 kali profit, impas. Nah itu kalau risk reward kita 1:3. Jadi risknya 1, rewardnya 3 kali lipat ya. Kalau misalkan risknya 100 pip,
rewardnya 300 pip. Kayak gitu. Bisa nggak dapetin 300 pip? Ya bisa. Nah, nanti kita bisa pelajari kalau mau dicontohkan. Ya, gimana? Sampai sini ada ditanyakan? Silakan. Bapak Ibu bisa buka mic-nya atau di chat. Ya, kita belajar tentang money management. Ya, ini penting sekali kita pelajari ya. Jadi sebisa mungkin memang sebenarnya sederhananya mau baru mau lama, udah kenal lama tentang trading atau baru, itu yang penting apa? Ya, kalau loss, kalau loss itu sedikit, ya. Kalau profit banyak, kalau profit banyak, lebih banyak. Nah, kalau kita jalanin ini terus, maka totalnya kita profit, ya. Nanti totalnya itu profit. Ya, totalnya nanti profit. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan, silakan. Bapak Ibu, buka mic-nya atau di chat. Silakan. Oke. Ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, Bapak, Ibu. Mau dicontohkan? Bisa nggak diterapkan ini 1/3? Iya, Bahkan Pak. kita, memang profit harus lebih besar ya. ya, ini kita belajar tentang money management, ya Pak, money management. Jadi tidak ada kata harus di sini, ya kan? Tapi lebih baik, gitu ya Pak. Baik. Gimana, silakan? Ya, oke. Kita contohkan tadi itu. Misalkan kalau kita tadi itu yang tadi, silakan Pak. Kalau loss-nya 2 kali, profitnya 1 kali bisa. Kira ada profitnya. 1/2 ini. Iya. Ya. Misalkan kita terapkan, ya kan? Kalau kita terapkan ini, ya kan? 2 kali loss, ya. Ya, 1 kali profit, Ya. pas. Boleh juga, ini boleh. Boleh juga. Mau contohkan yang ini, contohnya. Boleh contohkan, mau dicontohkan kalau kita ambil di chart, bagaimana? Pak, boleh, Pak, boleh. Boleh ya? Yang Oke. 3 kali aja, Bos. Yang ya dua-duanya boleh juga, 1/2 boleh, Oh, iya. ini juga boleh ya. Ya kalau 1/3 otomatis 1/2-nya ketutup. Gitu kan? Oke, Iya. silakan. Mau di pers apa kita mau bahas? Contohnya, boleh request. Ya, boleh request Bapak Ibu. Silakan. Mas, gold. Gold, oke mantap, langsung gold ya. Kita kasih nih. Ini kan harga ya. Harga ini yang lalu Sorry, Pak. ya. Gimana? Tidak tampil, Pak. Oh maaf, belum share ya. Oke, ini kan harga chart gold, harga gold. Ini harga gold ini harganya ada yang lalu-lalu kita bisa lihat. Jadi kita bisa belajar ya dari kondisi yang lalu ya. Apakah strategi kita bagus atau enggak untuk kita terapkan ke depan ya. Kalau ke depan kan yang sebelah kanan ini ya. Kalau yang ke depan kan sebelah kanan ini nih. Nih kemana kan kita nggak tahu kan, mau naik atau turun kan. Tapi kita bisa dipelajari dari sini yang lalu-lalu untuk kita pelajari nanti ke depan sini ya. Kita belajar gitu ya. Oke, kita clear dulu. Oke, misalkan di time frame. Mau time frame berapa? Boleh coba time frame berapa aja terserah. Bebas, ayo. 5 menit aja deh. 5 menit. Oke, boleh. Ya, mau time frame berapa aja boleh ya. Oke, 5 menit ya. Kita nih, jadi yang atas ini ada namanya scroll the chart to the end. Ini dihilangin. Terus yang ini shift end of the chart from right border ini dihilangin supaya nanti kita geser dia nggak balik ke kanan ya. Ini kita geser. Oke. Contoh gimana nih? Mungkin saya tanya nih supaya kita coba yang 1/2 atau 1/3. Coba yang paling banyak aja. Mau 1/2 atau 1/3? Risk to reward-nya. Saya jalannya mana duluan nih? Kasih di chat.
1/2 atau 1/3? 1/2, 1/3. 1/3. Ya, Paling tiga aja deh. 1/3 1/3. aja. Oh, Iya. 1/3 aja. Oke, 1/3 ya. Oke. Ini sambil perhatikan strategi yang bisa juga diterapkan ya. Oke, kita geser ya. Oke, nggak usah jauh-jauh dulu ya. Kita dari 1 Oktober aja dulu ya. 1 P5 ya. pagi Gimana? pagi 10 55. Oke, kita dari 1 Oktober aja dulu. Ini nanti kalau mau dicoba ke yang lebih jauh boleh. Coba sendiri ya. Oke, kita ke 1 Oktober. 1 Oktober. Oke nih. 1 Oktober nih. Oke, start 1 Oktober di sini. Di sini nih 1 Oktober nih. Oke, ya dari kondisi yang saat inilah, yang kanan ini. Oke, ini harga mau naik atau mau turun? Yang sebelah kanan nih, yang paling kanan. Ya, kita mau buy atau sell? Gimana Bapak Ibu, mau buy atau sell? Oke, apapun strateginya terserah. Kita mau 1/3, ya kan? Nih, ini harga tertinggi. Ini harga tertinggi. Ini harga terendah sebelumnya. Ya, yang ini. Ya, ini kan ada lekukannya nih, ya kan? Ini agak terendah sebelumnya. Kita tandain. Kita tandain pakai ini. Ini tertinggi ya, tertinggi. Oke, ini terendahnya udah ditembus. Tapi kita lihat sini dia tembus. Nih, ya ini dari uptrend. Kalau namanya uptrend ya, high-nya, ya ini high ditembus. Jadi week high, high ini ditembus, ya, ditembus. Nah, low ini strong low. High ini tembus. Weak high. High-nya ditembus. Strong low. Ini kemudian high ini ditembus. High ini tembus. High ini tembus. Nah, itu namanya uptrend. Ya, uptrend itu weak, high, high yang paling tinggi ya puncak. Tapi strong low itu namanya uptrend. Kalau uptrend kita cenderung ambil posisi open buy. Strong low ya. Oke. Oke jelas ya. Oke kita clear. Ketika ini apa namanya? Ini high, ini low ditembus. Nah, itu ada perubahan dari up, indikasi perubahan jadi down. Oke, kita clear lagi. Nah, kita mau ambil posisi sell. Ya, kita mau posisi sell. Jadi kita mau sell nih sekarang. Kita mau ambil posisi sell, misalkan sell sekarang ya. Sell sekarang, misalkan di M5 kan ini. Ya, kita mau sell. Oke, sell. Dengan tandain ya. Tandain sell ya. Oke, kita sell misalkan di sekitar level di sini nih. Ya, level sekarang aja kita sell ya. Ini ya. Kita sell ya. Kita warna ungu, ungu. Ini di harga 2638 ya, nggak aja kita pasin 38 ya. 3800. Oke, kemudian stop loss kita di atas high sini 2638 ya, atau 2639 ya. 2639. Oke, 2639. Ini stop loss kita. Oke. Salah ya. Dia ini ya di atas ini boleh ya. 2639. 2638, 263 di atasnya ya, 40 deh. 2640. 2640. Lebih tinggi ya. Oke, 2640 ya. Oke, ini 2640, ini contoh. Ini kita hapus dulu. Oke, ini kan 238 ke 40. Ya, 38 ke 40. Berapa pips? 38 40. 120 ya.
120 pip. 38 ke 40. 120 pip. Ya. Dia 0,1 apa? Satu angka belakang koma hitungannya. Kalau 0,1 itu hitungan 1 pip. Ya, ini berarti kan 120 ya. Tapi kalau misalnya kita kecilkan di sini ya boleh juga ya. Jadi kita di maaf 39 ya. Oh maaf 40 ya. 40 ya benar kan 100 40. Oh maaf 20 pip, maaf 20 pip. 0,5. Ya 20 pip ya. 38 ya ke 40 itu 20 pip, maaf. 20 pip ya. Kalau kita tekan 0,1 lot, stop lossnya berarti $20 kurang lebih. Berarti kalau 1/3 dikurangin 6 ya. Ya kan 2 kali 3 kan 6. Berarti berapa di 32 ya. TP-nya di 32 kurang lebih ya. Sini ya 32. Saya tandain 32 hijau. 32. Ya, ini nanti bisa diatur ya. Nanti anggap aja ini 1/3. Oke, sini ya. Oke, Pak. Kita lihat ya. Ini kita udah open sell ya, karena turun. Gini stop loss saya 2640, TP-nya di sini 2632. Kita geser FN F12. Kalau di laptop, kalau di PC F12 saja. Ya. Oke, kita uncet. Oke, kita geser ya. Harga bergerak, kena stop loss. Nah, ini kena stop loss ya. Berarti apa nih? Kalau kita tandain stop loss-nya, misalkan kita fix. Stop loss-nya cuma 20 pip. Ya, 20 pip. Oke. Kita tandain di sini. Kita tandain dulu sini. Yang pertama itu, ya order pertama minus 20. Oke. Kita tandain ya. Yang pertama minus 20. Ini kita tandain sini. Yang pertama minus 20. Oke, minus 20. Oke, minus 20. Kita balik lagi. Kita balik lagi ke chart. Oke, kita geser ya. FNF12. FNF12 kita mau samain tetap di 20 pip, kita konsisten. Stop loss misalnya 20 pip ini kan time frame M5 ya. Boleh. Oke, kita geser kan. Nah, ini kan cenderung naik, masih up. Ini kan masih up ya. Masih up. Oke, standby. Di sini. Oke, kita standby. Kita ini high ini tembus. High ini tembus nih. High ini tembus. Oke, kita mau buy di situ. Buy ketika dia balik lagi turun ke bawah dikit ya. Kita buy di situ berarti di sini ya, kurang lebih 2640 poin misalkan 5 ya. Oke, poin 5 ya, sini ya. Kita mau buy di situ. Oke, stop loss kita berarti di berapa? Di 20 3850 ya. 3850. 3850. 3850. Sini ya, stop loss kita kan. TP kita berarti di 4650. 4650. Oke. Tuh situ ya. Oke, dia tunggu turun kan kita buy kan, atau kita buy langsung serah. Oke. Dia udah break high. FNF12. FNF12. Oke. Oke. Perhatikan. Ya, ketika kita misalkan anggap dia tadi udah buy situ kan. Kita kemudian lihat dia kena TP di situ ya, kena TP ya. Kena TP berarti kan kita sini pindahin nanti ke ini jadinya plus berapa? Plus 60. Kurang lebih gitu ya. Angka 3 dan seterusnya ya. Ini kalau dijumlahin masih plus berapa? 40. Nah, ini cobain terus nih. Nanti Bapak Ibu cobain terus. Ya, saran lanjut ya. Kita FNF12. FNF12.
Oke, ini kita tunggu ketika misalkan dia break up lagi, kita buy lagi. Oke, ini break lagi kan? Nih, kita Oh, buy lagi. maaf Pak, sorry. Belum di-share ya? Iya Pak, belum. Oh, maaf. Maaf, maaf. Oke, kita ulang. FN, apa? Share chart. Oke, ini kan tadi udah. Oke, kita kemudian ketika nanti break lagi, high ini, ya, kita standby untuk posisi open buy. Kita FNM12 ya. FNM12. Closing ya. Closing candle ya. Oke, lihatnya ya. Ketika dia break, kita buy lagi di sini ya. Anggap ini 2647 poin berapa nih? 2647 poin di atasnya dikit lah ya. 2647 poin misalkan 40 ya dapat angkanya. Oke. Ini ya. Oke, kemudian stop loss kita 45 40. 20 kan? 45 40. Sini ya stop lossnya ya. TP kita tambahin 6 berapa? 5 53 40. 53 40. Oke, di atas itu ya. Oke, ini anggap udah aktif kan? Udah buy kan? Dia udah break resistance, become support ya. Buy ya. Oke, kita FNL 12. Geser. Oke, perhatikan. Harga bergerak, naik, turun, naik lagi, kena TP lagi. Oke. Jadi kita tambahin lagi sini. Tadi berapa tadi yang di sini? Tambahin lagi plus 60. Ya, ini dicoba sendiri ya. Terus ya, ini aja sudah kita udah masih plus berapa? 100. Nah, cobain terus. Cobain terus. Jadi ini risk reward RR kita singkatnya 1:3. Risk rewardnya 1:3. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mbak. Nanti kalau kita cobain terus mungkin kelamaan ya. Nah, ini tulisannya begitu. Itu pokoknya ketika dia break high ya, ketika pullback high itu resisten become support, kita buy karena ini masih uptrend ya. Oke, selama kita uptrend kita buy. Stop loss ya. Kalau kita di 20 ya 20 terus. Kalau di 30 terus. Atau banding 3-nya ya kali aja 3 kali lipatnya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, ini di time frame 5 menit, Pak. Ini 5 menit kan? Iya, ini 5 menit nih. M5 nih, tuh. M5 gold M5 Pak Boy Sandi. Ini lagi dicoba di M5 ini, yang tadi kita coba dari tadi. Oke, silakan. Iya. Silakan. Ya, Pak Wawan Gunawan, kalau misalkan modal 500, sedangkan di Java kan minimal 0,1 lot. Untuk ngatur RR aman gimana, Pak? Ya, ini kan contohnya tadi nih. Kalau tadi kan kita stop loss-nya di 20 pip M5 nih. Berarti kan kalau kita loss kan di $20. Ya, $20 dibandingkan 500 berapa persen? Ya. Kita pakai kalkulator ya. Ya, $20 dibandingkan 500 ya kurang lebih di $20 ya. Kalau kita 20 pip tadi ya. Itu berapa? Kita share kalkulator ya. Kalau kita stop loss kita $20 ya, dibanding modal kita $500 ya. Ini berapa persen? Ini 4% ya. 4% masih kategori medium risk ya. Yang tadi itu kita bahas ya. 1-3 low, 3-10 medium, di atas 10 high ya. Ini masih oke, apa-apa masih oke kalau masih memang merasa medium itu masih oke buat saya, terserah jalankan ya. Sebisa mungkin low ya supaya psikologi kita tidak terganggu. Gimana Pak Mawan? Cukup jelas? Silakan bisa buka mic-nya atau di chat. Silakan. Cukup jelas? Oke, jadi tapi poinnya risk reward 1:3 bisa dijalankan nggak Bapak Ibu?
Coba tadi yang minta 1/3 atau 1/2 sekalipun bisa dijalankan nggak kalau kita trading risk rewards, rewardnya lebih gede ya, lossnya lebih kecil, profitnya lebih gede, bisa kita jalankan kan? Cukup jelas? Hmm, Ada pertanyaan? Kalau masih ragu jangan sungkan-sungkan, silakan. bisa nggak? Tidak perlu tambah indikator. Iya Pak, tidak perlu. Cukup jelas Pak tadi. Apalagi kalau kita risk reward 1/3 Pak. Ya, Kalau ngatasin nafsu gimana Pak? Saya tuh sering beberapa kali nafsu penasaran dulu Pak. penasaran untuk apa nih Pak? Penasarannya gimana? Yang dimaksud penasaran gimana tuh? Contohnya? Contohnya, oh ini kayaknya ini bakal naik lagi nih. Padahal udah budget belok anunya. Ternyata bablas. Oh, Nggak nggak sempat apa-apa. ngasih SL. Oh ya, permasalahannya berarti tidak kasih SL-nya kan? Iya. Ya, memang harus konsisten Pak, pakai SL-nya gitu. Memang harus konsisten pakai SL-nya ya. Jadi kita punya tujuan, ya kan? Kita percaya bahwa kita bisa capai tujuan itu dan kita konsisten ya, setia pakai strategi yang ada, money management yang ada gitu, Pak. Oke. Ya ini kan tadi kita ini walaupun kita kalau mau diterusin ya agak lama, tapi kita konsisten tadi dari contoh 3 order tadi kita sudah konsisten. Yang tadi itu kita sudah konsisten dengan kita menggunakan apa namanya stop loss di 20 pip, take profit 3 kali lipat dari stop loss 1/3. Ini anggap aja 3 kali ini kita sudah konsisten, tinggal dilanjutkan aja. Ini kan berarti kan tinggal sebenarnya tinggal apa? Tinggal anggap aja konsisten ya, tinggal di copy paste ya dan seterusnya kan. Yang kurang lebih gitulah ya. Nah, gitu. Konsisten. Oke, cukup jelas? Ya, tidak perlu tambah indikator, Pak. Ini kalau dari contoh tadi, kita nggak perlu pakai indikator. Nah, untuk lebih detailnya memang kita nggak bisa bahas di sini. Detailnya, tapi poinnya cukup dari harga. Sebenarnya ini masalah harga. Ya, ini antara penjual toko dengan pembeli, Pak. Nah, jadi lihat harganya aja. Nggak perlu pakai indikator. Pak Michael, Ya. jadi kita lihat yang resisten terakhir ya. Dia break itu berarti jadi support. Itu aja ya konsepnya. Iya, betul, Pak. Jadi, betul, selama dia weak high, strong low, uptrend. Ini kan high-nya ditembus. Ini low-nya nggak ditembus. Nah, itu uptrend, Pak. Cukup jelas, Pak? Ini kan high nih, weak, tembus kan? Strong low. Ya kan? Ini high-nya ditembus kan? Weak. Low-nya nggak ditembus kan? Strong. Itu berarti trend harus jelas gini Pak ya. Ya. Dari sideways ya. Ya, ini namanya uptrend. Selama uptrend, buy. Cukup jelas ya, Pak? Kecuali apa? Nanti perubahannya gini. Ya, kita geser aja. Perubahannya mulai dia downtrend gimana? Di M5 ya. Ini M5 ya. Nanti untuk lebih valid lagi, memang kita lihat time frame yang gedenya dulu ya. Tapi ini M5 aja. Ya, mulainya perubahannya gimana? Mulai berubahnya dia dari jadi downtrend. Misalkan kita FN M12. Ya. Oke. Nah, ini masih uptrend kan? Kalau kita buy tadi di sini, buy lagi ketika dia break, ya buy. Ya, stop loss kita di ya 20, misalkan. Ya, kita bisa profit lagi kan, FN 12. Oke. Misalkan high lagi. Ini high-nya kan? Ini high-nya. Oke. Sama lagi FN 12. Ketika dia break lagi. Ketika dia break lagi. Break ya ini ya candle ya, masuk candlenya keluar ya, itu kan belum kan, itu kan belum tembus.
ya, dan seterusnya lah, ya. Ini udah nggak break-break, berarti itu kan terus jadi strong high. Strong high, kemudian strong high kita perhatikan. Ini high-nya yang atas, kemudian ini low-nya yang bawah nih misalkan. Ya, ini saya ganti warna merah ya. Ya, ini ya. Kalau kita geser FN12 itu high, ini low. Nah, ini weak low jadinya. Berubah dari uptrend jadi downtrend. Sekarang ambil sell sekarang, Pak. Cukup jelas? Jelas, jelas. Ya. Jadi selama dia weak, low, strong high itu downtrend. Low ditembus, nah itu downtrend. Berarti kita cari konfirmasi dia tembus dulu, baru Betul. pasang pending order Pak ya, gitu aja ya. Pending order di yang tadi low ditembus tadi, Ya, jadi pastikan dia konfirmasi tembus dulu, baru. betul, Oke. betul. Baru kita nanti sell. Ini di sell di sini, gitu Pak. Cukup jelas? Kan ini tembus nih, kita sell di situ. Stop loss kita misalkan 20 pip, ya. TP kita 20 pip, ya. Kurang lebih gitu. Kurang gitu Pak ya. Oke, silakan. Ada lagi? Bapak Ibu? Ada video rekamannya nggak? Soalnya tadi telat. Ya, ini video apa? Ini ada di YouTube Java Global Future. Nanti di bagian apa ya? Bagian live ya. Bagian playlist live nanti bisa diputar ulang ya, Bapak Ibu. Dari admin masing-masing ya. Ya, jadi YouTube ini Java Global Future bisa di-share mungkin YouTube-nya Oh, ya, Java Global Future. Jadi tinggal buka aja YouTube-nya Java Global. Java Global Future, betul. Java Global Future. Nanti cari aja yang apa namanya, playlist apa ini? Playlist apa? Ya, ya. Oh, Java Traders Community. Ya, nanti saya boleh share ininya apa? Linknya. Oke. Ada lagi silakan atau saya kembalikan ke Mbak Bella, silakan. Masih ada dari Pak Wawan. Ini pertanyaan terakhir untuk hari ini ya Pak. Oke, Pak Mawan, untuk lot 01 yang aman punya modal minimum 1.000 ya, Pak. Ya, jadi, ini soal aman sebenarnya sudah kita bisa tunggu ya. Oke, soal aman sebenarnya kita bisa atasi dengan menggunakan stop loss. Ya, tapi nanti hitungannya tadi hitungan apa namanya, risk per trade di berapa persen daripada modal, Pak Wawan. Ya, jadi itu yang lebih ke nanti ke psikologi trading. Tapi kalau soal aman ya pakai stop loss saja. Stop lossnya kita sudah siapkan dari awal. Oke, ada lagi? Oke. Idealnya di TF5 atau 15 atau 1 Pak, yang kalau tergantung harga apa ini? Ya, TF5, 15 atau 1? pertama Bapak perhatikan H4. Arahnya kemana? H1 baru di M15 boleh. Oh, tetap berlaku ya, common time frame sama entry-nya ya. Ya, jadi Oke, siap. top down. Yang gedenya dulu, baru yang kecilnya baru kita entry, Pak. Oke, silakan. Nah, itu link YouTube-nya ya, nanti bisa dibuka atau diulang-ulang videonya di situ ya. Oke, saya kembalikan lagi, Mbak Bella. Saya lihat di link YouTube ada apa news ya. Itu gimana Pak? Maaf Pak Adi, gimana? Ini saya lihat di linknya Java itu bahwa ada kayak 4 hari lagi Pilpres Amerika. Ya. Fundamental kan itu. Oh ya, itu termasuk fundamental kalau kita perhatikan, misalkan tentang
berita, news, atau data ekonomi, nah itu termasuk fundamental ya, benar Pak Adi. Oh iya, bikin artikel yang melonjak tajam atau turun tajam. Iya, tapi tetap kita perhatikan teknikalnya juga, karena kalau misalkan Oh, cenderung turun bukan berarti langsung turun, atau cenderung naik bukan berarti langsung naik, gitu ya Pak. Tetap ada naik turunnya. oh belum tentu ya. Dia belum tentu. Oh, Ya, oke, silakan Mbak Bella. Oke, baik Pak Michael, terima kasih hari ini sudah hadir membahas manajemen bersama teman-teman yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya di webinar. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Features. Nah, untuk Bapak Ibu nih yang belum join Java Global Features, belum trading, yuk trading sekarang di Java Global Features, broker legal dan terpercaya, karena kita banyak support-supportnya yang mulai dari edukasi, seperti webinar formula hari ini, setiap hari Jumat jam 4 sore, kita juga ada live trading bot di sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 siang, dan live trading di sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Jadi untuk Bapak Ibu, nanti kalau misalkan udah join, kita juga ada support-support lainnya seperti private coaching, dan layanan support market update, dan sinyal trading setiap hari. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini. Terus semangat bagi tradingnya, sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu.